Selamat datang di kelas IPS, Ibu Eli Hendartini SMP Negeri 4 Rangkas Bitung. Mohon izin menyajikan praktik baik pembelajaran mendalam. My Top Priority, implementasi buku saku pengelolaan uang jajan untuk meningkatkan literasi keuangan murid kelas 7 SMP Negeri 4 Rangkas Bitung. Materi pembelajaran adalah kebutuhan dan skala prioritas. Tujuan pembelajaran mengelola uang jajan dengan cerdas dan bijak, serta menyusun daftar skala prioritas dengan rasional. Pembelajaran ini dilakukan dengan pendekatan deep learning dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam prosesnya memfasilitasi murid untuk mendapatkan pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di era di mana godaan konsumsi begitu kuat, tantangan terbesar bagi murid adalah mengelola uang jajan. Inilah masalah otentik yang kami angkat. Melalui pendekatan deep learning dan model pembelajaran problem-based learning, kami bukan hanya mengajarkan teori ekonomi, tapi mentransformasi pola pikir murid menjadi pengelola keuangan yang bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Inovasi kunci dari proses pembelajaran ini adalah buku saku My Top Priority. Buku saku ini menjadi jembatan bagi murid kelas 7 untuk belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Mereka juga membuat jurnal pemasukan dan pengeluaran harian mereka selama 5 hari berturut-turut dan menyusun skala prioritas. Hasilnya, pembelajaran yang bermakna, personal, dan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Dalam pembelajaran ini, guru menggunakan inovasi pembelajaran berupa media pembelajaran buku saku My Top Priority. Pembelajaran dirancang 2 pertemuan. Pada video ini merupakan pertemuan yang kedua. Buku saku My Top Priority ini memuat tahapan untuk pengelolaan uang jajan harian dan mingguan. Murid mengisi buku saku ini sesuai konteksnya masing-masing. Diharapkan bisa lebih bermakna dan berkaitan langsung dengan kehidupan murid secara personal. Pada pertemuan ini mereka dikondisikan untuk berdiskusi mengidentifikasi transaksi uang jajan yang mereka lakukan, apakah masuk kategori kebutuhan atau keinginan. Selain itu, hal yang perlu didiskusikan adalah mengklasifikasi pengeluaran sesuai item kebutuhan dan keinginan dalam daftar skala prioritas. Di sini kami menggambarkan secara umum bagian-bagian dari buku saku My Top Priority. Halaman cover tertulis nama dan kelas. Murid harus menuliskan nama lengkap dan kelasnya. Buku ini dibuka dengan menuliskan identitas, periode pencatatan, dan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Periode pencatatan menginformasikan kurun waktu pengisian jurnal harian dan melakukan telaah pengeluaran setiap hari. Untuk itu, selain ruang kelas di sekolah, lingkungan belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah lingkungan rumah dengan pendampingan orang tua. Tujuan keuangan merupakan target keinginan murid yang akan dicapai. Murid menuliskan jumlah uang dan tujuan pemanfaatan uang itu nanti sesuai keinginan mereka. Bagian 1 berupa jurnal pemasukan dan pengeluaran harian yang menuliskan sumber dana atau item pengeluaran, kategori, masuk, keluar, jumlah uang, dan saldo akhir. Pada tahapan ini murid harus benar-benar mengingat pengeluaran atau penggunaan uang jajan yang telah mereka lakukan pada hari itu. Sebaiknya murid didorong untuk mengisi jurnal setiap hari, tidak menunda yang kemudian dilakukan secara rapel dalam satu waktu. Ini harus dihindari karena berpeluang murid lupa yang berdampak pada manipulasi data. Bagian 2, telaah kebutuhan dan keinginan harian, memuat semua item pengeluaran yang kemudian ditelah apakah kebutuhan atau keinginan, menuliskan alasan mengapa penting, dapat ditunda, dan konsekuensi jika ditunda. Pada tahap ini, murid belajar untuk membedakan kebutuhan, needs, dan keinginan, wants. Selain itu, murid dilatih untuk rasional, cerdas, dan bijak mengeluarkan uang jajan dengan menuliskan alasan dan konsekuensi pengeluaran tersebut. Bagian 3, rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran 5 hari. Murid menginventarisir dan mengklasifikasi semua pemasukan dan pengeluaran selama 5 hari sesuai item kebutuhan,
keinginan di daftar skala prioritas. Di tahapan ini, murid merefleksi dan evaluasi transaksi uang jajan yang telah mereka lakukan selama 5 hari. Disinilah bisa diketahui pengeluaran terkecil hingga yang terbesar. Bagian 4 skala prioritas kebutuhan mingguan, memuat rencana pemasukan mingguan dan daftar skala prioritas kebutuhan dan keinginan. Rencana pemasukan mingguan adalah jumlah uang jajan yang diterima murid selama 5 hari. Murid juga bisa menambahkan pendapatan tambahan jika mendapat uang di luar uang jajan dari orang tua, bisa berasal dari orang tua sendiri, kakak, uwa, bibi, atau lainnya. Daftar skala prioritas menentukan peringkat prioritas kebutuhan, keinginan, menentukan urgensinya, prediksi biaya, dan alokasi prosentasi dari total dana atau uang jajan mingguan. Dalam daftar skala prioritas, peringkat prioritas sebagai berikut. 1. Kebutuhan pokok, makan, minum, dan transportasi. 2. Tabungan, dana darurat. 3. Kebutuhan belajar. 4. Keinginan yang bisa ditunda. 5. Keinginan yang bisa dihilangkan. Buku saku ini ditutup dengan asesmen sumatif berupa ringkasan evaluasi yang memuat pertanyaan evaluatif dan reflektif yang harus dijawab murid, yaitu terkait sisa uang jajan dalam 5 hari, ketercapaian tujuan keuangan, pengeluaran terbesar selama 5 hari, dan perubahan pola pikir, literasi keuangan, serta rencana tindak lanjut setelah pembelajaran ini. Di bagian akhir inilah bisa diketahui perubahan mindset, pola pikir, dan perilaku murid yang berkelanjutan secara personal dari rencana tindak lanjut yang dituliskannya. Mari saksikan bagaimana kami mengubah teori menjadi aksi nyata, menghasilkan dampak mendalam bagi masa depan finansial murid-murid kami. Mari majukan pendidikan Indonesia. Membuka kegiatan belajar, guru mengucapkan salam dan menyapa murid dengan hangat. Menanyakan kabar untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan akrab dengan mengembangkan prinsip berkesadaran. Membangun kesadaran murid untuk belajar. Sebagai bentuk rasa syukur dan memohon kelancaran, proses pembelajaran diawali dengan doa bersama. Menanamkan nilai religius sesuai dengan dimensi profil lulusan. Selanjutnya, guru melakukan pengecekan kehadiran, memastikan semua murid siap mengikuti pembelajaran. Interaksi ringan ini sekaligus memantik semangat dan fokus murid sebelum masuk ke materi inti. Hari ini kita akan belajar skala prioritas nyambung dari pertemuan kemarin. Kemarin kalian sudah belajar kebutuhannya, membedakan keinginan dan kebutuhan. Jurnalnya sudah diisi 5 hari berturut-turut dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sudah lengkap? Sudah. Telaahnya diisi juga? Berarti sudah mahir dong membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Hari ini kita lanjut akan membuat skala prioritas. Setelah kesiapan fisik dan mental terpenuhi, guru memulai apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kontekstual yang berkaitan erat dengan pengalaman harian murid, yaitu tentang pengelolaan uang jajan terutama pada saat mereka mengisi jurnal harian selama 5 hari berturut-turut. Inilah pintu masuk menuju materi skala prioritas. Pertanyaan kontekstual sebagai pemantik yang diajukan adalah terkait tantangan dalam pengelolaan uang jajan. Hasil refleksi murid menunjukkan perubahan perilaku. Mereka mulai menyisakan uang jajan yang sebelumnya selalu dijajankan hingga tak tersisa, bahkan kehabisan uang jajan. Kini mereka sudah mulai membiasakan menabung untuk target keuangan minggu ini. Tapi yang pasti kalian sudah mulai menyisihkan uang jajan. Ya tidak? Ya, berpikir bahwa hari ini saya harus masukin kenceleng nih untuk menyisakan uang jajan di rumah. Dan kemudian kalian keluarkan, masukkan ke dalam celengan. Tujuan pembelajaran yang diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi adalah setelah pembelajaran murid mampu mengelola uang jajan secara cerdas dan bijaksana, juga menyusun skala prioritas dengan tepat sasaran.
Alur kegiatan belajar dirancang dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning yang diselingi ice breaking untuk membangun koneksi dan fokus murid. Melalui model pembelajaran ini akan lebih bermakna dan menggembirakan. Murid akan merasa bahagia ketika berhasil mengelola uang jajannya ditandai dengan mulai terbiasanya mereka menabung. Pembelajaran mendalam layaknya harus memberikan manfaat bagi kehidupan murid. Materi kebutuhan dan skala prioritas akan meningkatkan kemampuan literasi keuangan murid melalui pengelolaan uang jajan. Dengan memiliki kemampuan ini, murid tak akan lagi mengalami masalah kehabisan uang jajan, karena dia akan mengutamakan kebutuhan pokoknya dan menunda bahkan menghilangkan keinginannya. Kegiatan inti diawali dengan guru menyajikan studi kasus tentang seorang anak yang sudah mencoba mengelola uang jajannya dengan cara membuat jurnal pemasukan dan pengeluaran harian dan melakukan telah pengeluaran apakah kebutuhan atau keinginan. Namun target atau tujuan keuangan minggu ini belum tercapai. 2 orang murid memberikan tanggapan atas kasus tersebut. Harus ngirit dan tidak boros. Harus lebih ngirit dan tidak boros. Setuju tidak? Menurutku itu kalau emang lagi gak bisa buat ngiritnya, lebih baik konsisten dan tetap itu. Walau butuh waktu lama, tapi bakal berhasil kalau tetap konsisten dan berulang-ulang. Konsistennya dalam hal apa? Dalam menabungnya. Ya, menabungnya. Menabungnya, menyisakan uang target. jajannya. Ya. Oke, jadi harus terus konsisten. Konsisten itu adalah dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Rafka. Pertemuan sebelumnya semua murid telah mendapatkan media pembelajaran buku saku My Top Priority. Selain mengisi jurnal uang jajan harian dan telaah, mereka juga harus menentukan target atau tujuan keuangan yang ingin dicapai minggu ini. Seorang murid bernama Satria menyampaikan keinginannya untuk memodifikasi sepedanya seharga Rp70.000 dapat diwujudkannya. Dengan tambahan dari orang tua Rp9.000. Dalam minggu ini tercapai tidak yang 70.000? Iya, tercapai, ditambahin dikit sama orang tua. Kamu mengumpulkan berapa, Nak? Yang minggu ini berhasil mengumpulkan berapa? 61.000. 61.000. Wah, luar biasa. Tinggal sedikit ya. Selanjutnya, guru menjelaskan konsep skala prioritas, yaitu definisi skala prioritas, tahapan menyusun skala prioritas, dan item pengeluaran apa saja yang harus muncul dalam daftar skala prioritas. Proses ini memberikan pengalaman belajar kepada murid untuk memahami konsep atau teori skala prioritas. Pemahaman ini akan menjadi bekal untuk mengaplikasikannya dalam praktik menyusun skala prioritas. Guru juga menjelaskan bahwa ada lintas disiplin ilmu dalam pembelajaran IPS kali ini. Yang pertama berkaitan dengan matematika, khususnya konsep aritmatika sosial untuk menjumlah dan mengurangi uang jajan ketika murid mengisi jurnal harian uang jajan dan skala prioritas. Kedua, mata pelajaran pendidikan agama Islam, bahwa uang jajan yang diterima murid adalah rezeki yang harus disyukuri. Rasa syukur atas rezeki menunjukkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dimensi profil lulusan. Mata pelajaran ketiga yang terkait adalah pendidikan jasmani dan kesehatan, yaitu murid harus mendahulukan kebutuhan pokok mereka untuk sarapan atau makan siang agar tetap bugar dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan dimensi profil lulusan, yaitu kesehatan. Dalam hal ini, murid dilatih berpikir metakognitif, yaitu dilatih untuk memantau, mengontrol dan merefleksikan proses berpikir sendiri. Ini melibatkan kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana kita berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Sesi berikutnya adalah mengorganisasi murid untuk belajar. Guru mengelompokkan murid dengan anggota 3-4 anak menjadi kelompok diskusi. Pembagian kelompok dilakukan dengan cara menghitung anak yang duduk berdekatan menjadi satu kelompok. Hal ini dilakukan agar anak tidak terlalu jauh bergerak dan mengefektifkan waktu berpindah. Beberapa hal yang harus dilakukan murid dalam forum diskusi kelompok. Mereka harus membuat rekapitulasi pengeluaran dan pemasukan uang jajan dalam 5 hari sesuai jurnal yang mereka buat. Selanjutnya berdiskusi menyusun skala prioritas.
Guru mengunjungi setiap kelompok untuk membimbing penyelidikan individu maupun kelompok dan memastikan setiap anak berkontribusi dalam diskusi kelompok. Kegiatan ini melatih murid untuk mengembangkan kolaborasi untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kemampuan komunikasi sesuai dengan dimensi profil lulusan. Juga mengembangkan empati saling menghargai satu sama lain. Pada tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, murid menyiapkan bahan presentasi dan menyepakati seorang anggota kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok lain akan memberikan umpan balik. Sesi presentasi seorang murid bernama Ocha Keviana menyajikan hasil karyanya yaitu rekapitulasi pengeluaran dan pemasukan uang jajan dalam 5 hari dan skala prioritas. Presentasinya mendapat pertanyaan dari Satria Dwi Pranata di kelompok lain. Guru memfasilitasi penyajian karya dengan pemanfaatan digital menggunakan aplikasi data Microsoft Excel. Di sini izin menampilkan hasil pengeluaran selama 5 hari. 1. Kebutuhan pokok, makanan atau transportasi wajib. Itu langsung ke jumlahnya, Cak. Jumlahnya selama 5 hari 74.000. Oke. Tabungan atau dana darurat selama 5 hari 25.000. Kebutuhan belajar, pulpen atau fotokopi atau kota data jumlahnya 0 karena sudah tersedia di rumah. Keinginan yang bisa ditunda, jajanan non basic selama 5 hari 16.000. Keinginan yang bisa dihilangkan selama 5 hari 0. Uang jajan selama 5 hari 115.000. Nah, Satria boleh berdiri, Satria. Apa yang mau kamu tanyakan atau sampaikan? Ocha, itu yang 25.000 itu nabung dana buat apa? Nah, sip. Membeli buku apa tuh? Sundoku. Itu buku apa, Nak? Mainan. Oh gitu. Dan harganya berapa buku itu? 30.000. Berarti kekurangannya ada berapa? Masih 5.000 ya. Itu rencana kamu mau minta orang tua atau kamu mau nabung lagi? Di tahap ini murid diberikan pengalaman belajar untuk mengaplikasi konsep atau teori ekonomi tentang pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan ke dalam daftar skala prioritas. Sekaligus merefleksi jurnal pemasukan dan pengeluaran harian uang jajan berdasarkan transaksi uang jajan yang telah mereka lakukan selama 5 hari berturut-turut. Tahapan terakhir model pembelajaran problem-based learning adalah refleksi dan evaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan penguatan dan mengajak murid untuk menyimpulkan hasil pemecahan masalah. Halo, kita simpulkan. Menurut kalian, halo, apa yang kalian lakukan kemarin 5 hari berturut-turut mencatat pemasukan dan pengeluaran uang jajan kalian, kemudian hari ini kalian menyusun skala prioritas, kira-kira akan teratasi tidak permasalahan yang tadi kehabisan uang jajan? Halo? Akan teratasi tidak masalahnya? Teratasi ya? Bagaimana kalau kita simpulkan nih bahwa skala prioritas menjadi solusi efektif dalam pengolahan keuangan atau uang jajan kalian, sehingga tidak lagi mengalami kehabisan uang jajan. Halo? Kemudian yang kedua, kesimpulannya, skala prioritas menumbuhkan tanggung jawab dan kebiasaan menabung. Menurut kalian, halo, ketika kalian bisa mengendalikan diri, tidak jajan sembarangan, tidak jajan seenaknya, apakah itu bentuk tanggung jawab kalian terhadap uang jajan pada orang tua kalian? Iya, itu adalah bentuk tanggung jawab. Secara moral kalian mempertanggungjawabkan, "Mak, ini loh uang jajannya digunakan ini." Begitu. Jadi mudah-mudahan, halo, kebiasaan kalian membuat jurnal, menyusun skala prioritas, itu akan membangun karakter kalian menjadi lebih bertanggung jawab. Selain cerdas mengolah uang jajan. Di kegiatan penutup pembelajaran,
Guru menyampaikan asesmen sumatif, yaitu murid melengkapi buku Saku My Top Priority hingga bagian akhir berupa ringkasan dan evaluasi serta refleksi diri. Pertanyaan evaluatif dan reflektif yang harus dijawab murid di buku Saku yaitu terkait sisa uang jajan dalam 5 hari, ketercapaian tujuan keuangan, pengeluaran terbesar selama 5 hari, dan perubahan pola pikir, literasi keuangan. Sebelum melakukan refleksi proses pembelajaran, murid diajak untuk sekedar melepas lelah dengan lakukan ice breaking tepuk meja. Ya. Di akhir proses pembelajaran, murid diajak untuk merefleksi proses pembelajaran dengan menjawab pertanyaan reflektif terkait apa yang dipelajari, yang dirasakan dalam proses pembelajaran, dan rencana tindak lanjut setelah pembelajaran. Bi, kamu belajar apa hari ini? Mengelola keuangan. Gimana menurutmu? Agak sedikit pusing, sedikit lega. Oke, sedikit lega. Berarti apa yang kemudian akan kamu lakukan? Masuk ke pertanyaan berikutnya. Rencana tindak lanjutnya apa kira-kira menurutmu? Karena kamu tadi kan rada sedikit pusing ya. Nah, bagaimana kamu ke depan? Akan belajar lagi atau gimana? Kamu bisa belajar sendiri atau mau tutor ke temanmu? Bertanya pada temanmu? Siapa yang akan kamu tanyai? Ocha, oke. Guru menyampaikan harapan agar murid bisa terus mengelola uang jajan dengan cerdas dan bijak secara berkelanjutan agar menjadi kebiasaan dan berkembang jadi karakter dan menjadi budaya. Sebagai penguatan terakhir disampaikan pantun penutup. Bangun tidur, langsung update status. Ayo dong jawab. Semalam mimpi bertemu dengan mantan. Uangnya sedikit, tapi keinginannya jajan terus. Nah, jadinya sering kehabisan uang jajan. Ini yang sering kalian alami ya. Oke, pergi ke pasar membeli beras. Di jalan terjebak hujan deras. Kelola uang jajanmu dengan cerdas, susun skala prioritas. Oke, akhirnya pembelajaran kita harus kita tutup hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini memberikan kemampuan hidup kalian menjadi lebih baik. Life skill, yaitu keterampilan hidup bagaimana kalian memecahkan masalah. Begitu ya. Dan mohon maaf jika ada kata, tindakan yang salah. Dan itu semata-mata Ibu lakukan tanpa sengaja. Tidak ada sedikit pun untuk membuat kalian tidak nyaman. Kita sama-sama tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang menuju pada tujuan pembelajaran, dilakukan asesmen. Buku Saku My Top Priority merupakan inovasi pembelajaran berupa media pembelajaran sekaligus memuat instrumen asesmen sumatif. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik dengan kriteria 1. Pencatatan dan kelengkapan data 5 hari. 2. Identifikasi kebutuhan dan keinginan. 3. Penerapan skala prioritas, tindakan nyata. 4. Refleksi dan kesimpulan. Proses belajar harus memiliki koneksi langsung dengan kehidupan nyata. Murid mengalami langsung sehingga mampu memberi makna dan arti pada apa yang mereka pelajari. Proses pembelajaran dilakukan dengan interaktif, penuh penghargaan dan umpan balik sehingga tercipta lingkungan belajar yang positif, mendorong murid untuk meregulasi diri dan menggembirakan. Buku Saku My Top Priority dirancang untuk menciptakan pembelajaran mendalam dengan mengembangkan prinsip berkesadaran, bermakna,
dan menggembirakan. Juga memberikan pengalaman belajar yang melalui proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Semua itu untuk mewujudkan dimensi profil lulusan yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kolaborasi, mengasah kemampuan komunikasi, dan selalu menjaga kesehatan diri dan mental. Hasil asesmen sumatif alhamdulillah 92,50% murid tuntas berhasil melampaui KKM 70. Telaah hasil belajar menunjukkan rata murid lemah di kategori 3 pada kriteria penilaian yang ditetapkan, yaitu aspek menyusun skala prioritas. Pada aspek ini menggunakan konsep aritmatika sosial. Kemampuan numerasi murid yang rendah membuat mereka kesulitan menentukan prosentase pengeluaran dari total dana uang jajan yang tersedia dalam 1 minggu. Demikian praktik pembelajaran kami, di mana teori tentang kebutuhan dan skala prioritas bertransformasi menjadi kemampuan hidup yang sangat penting bagi murid. Pembelajaran deep learning dan model pembelajaran problem based learning serta pemanfaatan buku saku My Top Priority, murid bukan hanya belajar untuk membedakan kebutuhan dan keinginan, namun mereka mampu berhasil memunculkan kesadaran diri dan tanggung jawab finansial yang sesungguhnya. Pembelajaran mendalam bukan hanya tuntas materi, namun bagaimana materi tersebut bisa memicu perubahan perilaku dan pola pikir murid secara berkelanjutan. Kami sangat bangga melihat murid-murid kami. Kini mereka mampu mengelola uang jajan dengan lebih cerdas, bijak, dan tepat sasaran. Saya Eli Hendartini dari PGRI Ranting SMP Negeri 4 Rangkas Bitung mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Selamat Hari Guru Nasional dan HUT PGRI yang ke-80. Teruslah menjadi guru kreatif yang membawa perubahan mendalam bagi generasi penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oce Kelviana, kelas 7G, dari SMPN 4 Rangkas Bitung. Setelah pembelajaran IPS, materi, kebutuhan, dan skala prioritas bersama Ibu Eli Hendartini, menurut saya sangat seru. Saya menggunakan uang menjadi lebih bijak, karena saya tipikal orang yang jarang sekali untuk menabung. Dengan adanya buku saku My Top Priority yang harus saya isi, menjadi lebih semangat untuk menabung dan menjadi orang yang lebih bijak, efektif, dan efisien dalam menggunakan uang jajan. Harapan saya untuk kedepannya yaitu terus menjadi orang bijak dalam menggunakan uang dan terus konsisten untuk menabung. Halo, nama saya Raffi-Andra Hakiki, kelas 7G SMP Negeri 4 Rangkas Bitung. Setelah pembelajaran dengan Bu Guru Eli, pembicaraan yang hangat, ringan, dan emosional telah menyentuh saya. Saya sungguh terkesan dengan pembelajaran yang berlangsung hari ini. Menurut saya, materi yang diberikan sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Juga, pembelajaran yang interaktif sangat menarik. Itulah cara Bu Guru Eli mengajarkannya kepada kami. Luar biasa, Bu Guru Eli telah membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Harapan saya untuk selanjutnya adalah bisa merasakan pembelajaran yang semenarik ini, seluar biasa ini untuk esok hari dan seterusnya.